Sebetulnya sejauh ini seberapa aktif pemerintah dalam berkolaborasi begitu ya dengan asosiasi seperti Mastel, dengan operator seluler dan juga dengan masyarakat dalam pencegahan kasus-kasus seperti ini atau kasus-kasus kejahatan seperti ini, Pak Sigit? Untuk regulator telekomunikasi ya dalam hari ini sekarang Komdiji dulunya Kominfo, menurut saya mereka cukup kooperatif gitu. Jadi senantiasa menyertakan masyarakat, menyertakan berbagai pemangku kepentingan ketika raising issue gitu ya, raising awareness tentang isu tertentu, bahkan memikirkan jalan keluarnya itu biasanya relatif menyertakan masyarakat dan menyertakan berbagai pemangku kepentingan sebetulnya gitu. Artinya ini bukan hal yang baru sebenarnya ya, kooperasi kerjasama ini bukan hal yang baru, cuma perlu ditekankan lagi bahwa ketika kita masuk kepada era digital ini menjadi hal yang lebih penting lagi dan mencirikan kebutuhan regulasi digital gitu. Harus bukan hanya adaptif tapi kolaboratif seperti itu kan. Sehingga makin terasa gitu nilai keperluannya gitu. Oke, baik. Ini kan juga kejahatan cyber makin hari kian banyak begitu ya. Betul. Apalagi tadi kita saat off air kita juga melihat bahwa memang seperti polisi dan maling ini terus ada begitu. Karena makanya regulasi juga harus adaptif. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kepercayaan konsumen operator seluler lalu juga masyarakat terkait penanganan kasus-kasus seperti ini, apakah juga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan juga masyarakat terhadap operator telekomunikasi menurut Mas Tel? Ketika ini kemudian nanti arahnya ternyata hanya satu atau dua operator saja yang senantiasa digunakan untuk penipuan, itu bisa jadi berdampak gitu. Kita nggak berharap itu ke arah sana ya, karena kan kondisi kesehatan industri sekarang sedang tidak baik-baik saja sebetulnya gitu. Ya. Sehingga ketika ditambah ke arah distrust dan sebagainya ini tambah masalah saja sebetulnya gitu. Tapi ketika kita tidak mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, bukan tidak mungkin mengarah ke sana gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan terjadinya fenomena yang terus terjadi di sektor telekomunikasi, Pak Sigit? Yang pertama, kalau masyarakat ya tentunya literasi ya, literasi. Dan yang kedua diingatkan sebenarnya haknya gitu. Ketika dia ditipu itu harus melakukan apa gitu. Pengaduannya kemana, kemudian nanti hak hukumnya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya dalam konteks ini literasi digital itu bukan sekedar bijak dalam menggunakan, kemudian tidak membuka SMS yang tidak jelas dan seterusnya gitu. Tapi kemudian ketika kejadian itu mesti apa, ini harus sampai juga edukasinya gitu. Sebagian besar saya pikir nggak sampai itu gitu. Penipuan itu kan sekarang kan dengan era yang lebih maju ya, era internet messaging dan sebagainya, bukan hanya SMS kan yang dipakai kan, ya. Macam-macam lah gitu, berbagai chat messaging yang dipakai buat penipuan juga kan gitu. Yang saya temui di masyarakat ketika kemudian mereka tertipu gitu, mereka bingung mau ngapain gitu, paling share ke grup dan sebagainya gini, kok saya ketipu dan sebagainya gitu. Tapi kan nggak tahu mereka haknya seperti apa, hak secara hukum seperti apa gitu, hak dilindungi seperti apa dan seterusnya. Itu bagian yang mungkin perlu diberikan penyadaran ke masyarakat ya, selain lebih bijak untuk menggunakan gadgetnya itu, menggunakan jasanya, juga tahu haknya gitu. Kalau kemudian dilanggar gitu. Sekaligus juga tahu bahayanya melakukan penipuan gitu. Ya. Seperti itu. Saya pikir nggak semuanya ngeh gitu. Misalnya sebenarnya itu ancamannya cukup berat, ancaman pidananya cukup berat dan seterusnya gitu menurut saya. Oke, ya baik lagi kepada literasi digital masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Betul. Oke, dalam hal ini yang paling dikhawatirkan adalah kerugian finansial. Dan finansial ini berhubungan dengan perbankan. Apakah memang dari informasi yang dimiliki oleh Mastel dalam mencegah hal serupa atau BTS palsu ini terjadi sudah berkolaborasi juga dengan pihak perbankan, Pak Sigit? Yang saya dengar sih pihak Komdiji sudah berusaha untuk kolaborasi dengan perbankan itu. Kita pernah diundang juga waktu itu oleh Komdiji untuk ikut diskusi dan mereka menyampaikan itu gitu. Akan berkoordinasi dengan perbankan, OJK, kemudian dengan kepolisian, APH dan seterusnya gitu. Artinya kesadaran bahwa ini tidak cukup diselesaikan oleh satu pihak itu sudah ada lah di pihak pemerintah menurut saya. Oke, baik. Dari sisi Mastel juga, sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat apabila memang terkena kasus atau kerugian begitu ya dari motif BTS palsu ini, Pak Sigit? Apa yang bisa dilakukan?
kalau Mastel kan unsur masyarakat ya. Artinya kan memang komunitas gitu ya. Paling jauh yang melakukan edukasi saja gitu. Tapi sebenarnya lebih kepada pemerintah sebenarnya kalau menjelaskan itu gitu. Hak hukumnya seperti apa dan seterusnya itu. Sehingga warga tuh merasa bahwa negara hadir untuk melindungi warganya dalam konteks itu. Itu kan amanah undang-undang dasar ya kan? Ya, betul. Dalam konteks itu amanat undang-undang dasar melindungi warga dalam berbagai penggunaan, termasuk dalam berbagai penggunaan teknologi gitu. Tapi saya pikir sejauh ini sih so far belum terlalu jelas itu hak dilindunginya seperti apa gitu. Kalau ancaman sanksinya melakukan penipuan sih sudah ada gitu. Di Undang-Undang ITE kan juga ada ya. Ketika kita melakukan peretasan atau mungkin Undang-Undang 36 juga ada dan 3699 juga ada dan seterusnya gitu. Tapi kalau di sisi pengguna ketika dia ditipu itu saya nggak tahu apakah itu sudah cukup tersosialisasikan dengan baik atau belum itu. Saya pikir belum cukup kita tahu kan gitu. Mesti melakukan apa kan? Betul. Secara umum kan? Oke, dan karena memang tidak tahu harus melakukan apa, lebih baik sedia payung sebelum hujan begitu ya. Jangan sampai terjadi dulu terus kepanikan yang terjadi. Lebih baik kita mengantisipasi dan juga berhati-hati terhadap segala kejahatan cyber yang ada saat ini. Terima kasih Pak Sigit telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Sigit. Amin. Makasih. Selamat berpuasa. Ya.